Seorang bayi kalau nggak dapat pasokan O2 di otaknya lebih dari 15 detik, seandainya hidup, kemungkinannya yang satu adalah cacat permanen, atau yang kedua Down syndrome. Ada penyertaan Tuhan di situ ya, saya lihat ya. Ternyata masuk di bulan ketiga saya bisa dipromosiin untuk jadi leader pada saat usia saya bahkan masih 18 tahun. Karena saya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking. Di situ saya sadar, saya harus upgrade diri saya. Kalau sales itu harus terbiasa ditolak. Oke. Harus terbiasa. Karena kenapa? Kalau kita nggak pernah ditolak, kita nggak tahu titik apa, hal apa, jenis apa yang harus kita upgrade. Tapi saya ingat, di sales kali sering kali banyak, rumus itu berlaku. Oke, Berdampak People, kita kembali lagi di episode Berdampak Talks kali ini. Kali ini dengan narasumber yang sangat keren, ada Kotim. Halo, apa kabar Kotim? Luar biasa. Luar biasa. Ini dari auranya udah langsung kelihatan suara sales ya? Sales banget ya. Sales banget. Atau juga ini pengkhotbah, apa istilahnya itu? Preacher ya, di gereja. Tapi nanti sebelum kita sampai ke sana, kita akan ulas lebih dalam. Cuman kita mulai dengan minum jus, karena berdampak itu harus sehat. Jadi kita harus sehat selalu dengan minum jus. Ini jus dari Sehat Berdampak ya, dari sebuah. Oke kok, jadi nanti sebelum saya ngegali lebih dalam ada 2 poin nih yang tadi udah kita spill ya, ada tentang sales sama preacher di gereja ya. Tapi sebelum ke sana, Kotim itu siapa sih? Masa kecilnya itu di mana? Lahir dari keluarga seperti apa? Hingga bisa di titik saat ini. Coba ceritain, Pak. Oke. Ini menarik ya kalau kita ngomongin dari kecil. Jarang kali ya ditanyain tingginya. Kecil itu bisa dibilang saya ini anak yang lahir karena kasih karunia ya. Kenapa saya diizinkan di bulan ketiga itu saya sempat mati. Oh, mati suri. Beneran mati. Iya. Beneran mati. Jadi memang kejadiannya waktu itu papa saya, mama saya tinggal di daerah Jati Bening. Jadi saya ingat tuh di 3 bulan setelah saya lahir kan, ya 3 bulan masih bisa digendong-gendong ya. Iya. Waktu itu papa saya gendong, terus dia bingung. Biasanya itu kan kalau bayi gerak-gerak gitu ya. Kok nggak ada gerakan sama sekali? Karena nggak ada gerakan sama sekali, papa saya cek, ternyata muka saya tuh udah biru semua, dan udah ke arah dingin dikit gitu loh. Jadi udah it's not moving at all. Iya, gitu. jantungnya udah berhenti kan? Udah berhenti, gitu, udah biru kan. Saya inget tuh papa saya sih dulu kayak bandit banget kayak berambutnya panjang, rokok gitu. Itu pertama kali dia sampai nangis, sampai teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Udah lama dia nggak ngomong tentang Tuhan padahal. Iya, dari bandit ya. Dari bandit. Iya. Sampai memang waktu itu ada salah satu bilangnya apa ya, dari Solusi TV sampai ngeliput kesaksian ini. Dan akhirnya papa saya teriak, Tuhan tolong. Di situ tiba-tiba mata saya katanya ada gerakan dikit, kebiruannya agak hilang, terus tiba-tiba napas lagi. Langsung papa mama saya langsung berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter nanya, emang udah nggak napasnya berapa lama? Lama pokoknya. Nah dokter bilang gini, seorang bayi kalau nggak dapat pasokan O2 di otaknya lebih dari 15 detik, seandainya hidup, kemungkinannya yang satu adalah cacat permanen, atau yang kedua Down syndrome. Puji Tuhannya sampai detik ini dua-duanya enggak. Puji Tuhannya. Jadi satu hal gini, saya sadarin dari masa kecil saya aja, saya yakin pasti ada rencana Tuhan buat hidup saya. Yes. Saya hidup pasti ada satu tujuan, nggak cuma sekedar lahir, numpang hidup di dunia ini, and then just died gitu. Satu hal itu yang saya yakinin dari saya kecil. Kemudian bertumbuh-tumbuhnya, saya sempat ngalamin di fase, ternyata keluarga itu memperlakukan saya gimana. Kemudian di satu sisi kayaknya saya banyak ngalamin di posisi yang saya harus fight atas hidup saya. Karena kalau saya nggak fight, saya mati. Apa tuh? Contohnya gimana tuh? Maksudnya? Contohnya mati adalah karena nggak makan atau
Atau apa? Ancaman fisik atau gimana? Satu, mati secara ya nggak makannya gitu ya. Oh, ekonomi ya? Secara ekonomi. Okay. Terus yang kedua adalah harus ambil keputusan sulit di mana saya harus kerja dulu atau lanjut kuliah dulu. Karena di satu sisi gini, saya lihat ekonomi papa saya waktu itu juga udah lagi turun. Dan saya ini tipikal anaknya yang tahu diri punya gitu loh. Nggak mau ngerepotin orang tua lebih jauh sampai akhirnya ambil keputusan drop out. And then kerja dulu. Oh, berarti udah sempat kuliah ya? Udah sempat kuliah. Udah 4 semester waktu itu. Waktu itu kuliah pertama accounting. Tapi akhirnya ambil keputusan kayaknya mendingan drop out dulu. Kerja dulu. Dan itu sangat bertentangan dengan karakter saya. Karakter saya itu asli introvert. Yeah. Gak bisa nih ngomong kayak gini nih. Ini keajaiban bisa ngomong kayak gini nih sekarang. Karena harus jualan. Mau nggak mau. Jadi mulai berkarirnya itu justru karena ya terpaksa awal mulanya. Yeah. Dan dengan ijazah seadanya itu kan nggak bisa pilihan kerjaan nggak sebanyak ya. Nggak sebanyak orang yang mungkin S1, S2. Gitu. Dan beda lah ya. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa jualan. Tapi ya karena saya butuh buat hidup, ya saya harus lakukan. Saya coba sebulan, 2 bulan, dan ternyata puji Tuhannya ya ada penyertaan Tuhan di situ ya, saya lihat ya. Ternyata masuk di bulan ketiga saya bisa dipromosiin untuk jadi leader pada saat usia saya bahkan masih 18 tahun. Oke, tahun berapa tuh? Itu di kisaran tahun 2014-an. 2014, jadi sekitar 2 tahun kuliah. Waktu itu orang tua juga sampai kaget, saya pun juga kaget gitu. Karena dari antara semua orang yang di-assess ternyata... apa itu? Jualan apa tuh? Dulu saya jualan produk bank. Oh, di bank. Mesin edisi, kemudian juga jualan pinjaman. Oke. Nah, memang agak tantangan gimana caranya seorang anak umur 17-18 tahun meyakinkan UMKM, meyakinkan toko untuk pakai edisi di zamannya. Kalau sekarang kan udah kris ya, udah lebih literasinya lebih baik gitu ya ketimbang dulu. Jadi cara saya untuk meyakinkannya pun juga itu benar-benar starting from zero banget, atau nggak dari minus, karena saya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking. Di situ saya sadar saya harus upgrade diri saya. Oh ternyata dalam dunia kerja ini cara saya berbicara, cara pembawaan diri saya, attitude saya itu penting. Kurang lebih kayak gitulah. Nah itu belajarnya gimana tuh? Belajarnya? Walaupun sebenarnya motivasinya kan karena terpaksa itu kan. Tapi teknisnya itu apa yang dilakukan setelah ada dorongan keterpaksaan? Oh, pembelajaran saya itu pertama dari pengalaman sih. Kalau sales itu harus terbiasa ditolak. Oke. Harus terbiasa. Karena kenapa? Kalau kita nggak pernah ditolak, kita nggak tahu titik apa, hal apa, jenis apa yang harus kita upgrade. Oke, nah itu menarik juga tuh besarnya. Jadi bukan hanya ditolaknya, tapi kita harus belajar ditolaknya kenapa. Itu harus jadi improvement gitu kan. Tapi yang pertama kita harus menikmati ditolak gitu ya. Terbiasa bahwa sales itu ya memang untuk ditolak. Iya, betul. Gitu. Saya ingat jualan pertama saya itu justru ke opa saya. Jadi saya punya opa dari mama. Dia punya adik. Mesin edisi. Oh, punya toko. Dia klinik dokter gigi. Di klinik dokter gigi. Saya ingat karena kan kalau di sales biasanya ring pertamanya itu kan keluarga gitu kan. Saya ingat klinik dokter giginya opa saya punya adik. Saya panggilnya opa juga jadinya. Dia itu belum pakai mesin edisi waktu itu. Kliniknya daerah Sunter. Waktu di awal-awal saya ingat tuh karena dia dokter mungkin ya. Dia nanya saya dalamnya setengah mampus. Padahal kita merasanya ini bakalan dibantu gitu ya. Iya. Pikir, ini cucu lu bantuin kayak gitu kan. Ternyata nggak begitu. Dia nanyain saya sedalam itu, emang transaksinya berapa persen? Emang ini nanti kalau pakai ini gue kena potongan berapa gini. Saya inget tuh, hari itu saya tuh dalam hati saya, lu bantuin kayak? Kayak, please lah, udah gak usah nanya dalam-dalam. Please lah, closing aja. Gue juga masih belajar. Saya ingat itu masih seminggu pertama saya selesai training. Jadi dalam hati tuh ya, mungkin ada orang kayak ditolak, mau nangis gitu ya. Kalau saya tuh kesel. Kenapa? Gue udah kesini mau bantuin lu loh gitu loh. Motivasinya gitu kan. Dan di situ saya belajar. Kenapa cara jualan saya membuat dia malah bertanya-tanya banyak ke saya? Oh, karena saya datang tidak dengan keikhlasan. Karena dalam sales itu perlu keikhlasan untuk
niat kita, kita betul kalau bilang sales itu butuh komisi. Sales itu memang harus butuh mental yang kuat, mental yang baja. Tapi di luar dari itu harus ada motivasi yang benar dari diri kita sendiri yang pastinya akan menarik segala hal yang positif. Law of attraction itu ya. Law of attraction itu penting sekali. Dan itu yang membuat waktu di seminggu pertama itu termasuk menakutkan ya buat saya. Jadi selain banyak tanya-tanya gitu, akhirnya saya jawabin, itu baru closing. Itu sebulan kemudian. Berarti bukan yang closing pertama ya? Itu bukan closing pertama, tapi itu case pertama. Case pertama, Case pertama. Tapi saya ingat, di sales kali sering kali banyak, rumus itu berlaku. Jadi quantity lah ya? Quantity. Jadi meskipun saya di situ ditolak, masuk di toko berikutnya, jadi pikirkan, aduh gue udah jauh-jauh ke daerah Sunter, rumah saya waktu itu daerah Cawang. Sebelahnya ada toko gas, toko galon gitu. Sekalian udah, tuh. Saya tawarin. Dan udah dilatih kan pertanyaan-pertanyaan sama yang pertama. Ya. Nah, yang kedua ini pas saya masuk, Ci, saya ingat banget, saya udah bete banget, Ci, bikinlah Ci. Dia langsung mau, nggak sesusah yang pertama. Dia nggak sesusah yang pertama. Dan akhirnya saya bingung, saya ingat waktu itu saya tanya, Ci, kenapa mau bikin mesin edisi ini ya? Kan kebalik ya? Kebalik. Kalau tadi harusnya kenapa nggak mau gitu kan? Kenapa nggak mau kali ini? Kok mau ya? Saya kasihan sih ngeliat kamu. Dia bilang kayak gitu. Itu pengalaman awal-awalnya saya nggak bakal lupa. Saya kasihan sih ngeliat kamu. Toh lagi pula kan banyak sih faktor closing itu banyak ya. Faktor closing banyak. Termasuk kasihan salah satunya. Di situ saya belajar satu hal gini ya. Oh ternyata law of attraction itu penting sekali. Sampai saya udah mulai dari sales itu dari 2013-2014 memang ya. Tapi the real sales yang saya benar-benar ketahui itu waktu 2016 sebetulnya. Saya udah jadi leader sales, saya pertama kali jadi sales manager waktu itu bahkan usia 21 tahun sebetulnya. Nah, saya ingat 2016 adalah salah satu tahun yang gak gampang buat saya. Secara di pelayanan saya di gereja, saya dikhianati. Di pekerjaan pun saya dikhianati juga. Kemudian di keluarga pun saya waktu itu ada beberapa hubungan yang kurang akur. Anjing kesayangan saya juga mati di 2016. Itu termasuk ya? Termasuk karena anjing itu kalau buat saya saya itu part of my life lah. Jadi semuanya itu banyak yang dibabat di 2016. Termasuk saya ada ngalamin secara keuangan gak bagus 2016. Tapi saya ingat di 2016 ada 1 bulan saya memutuskan lebih baik saya nggak keluar rumah dulu. I have to reset my life dulu. Karena saya percaya sesuatu yang besar itu munculnya dari dalam, bukan dari luar. Saya harus perbaikin diri saya dulu. Jadi ketimbang saya menyalahkan keadaan keluar, saya coba ngelis apa sih dari diri saya mesti diubah, apa sih, dan jujur nggak ketemu jawabannya. Sesombong itu ya kesannya ya, sesombong itu kesannya kayak nggak ada yang mesti diubah gitu, kesannya gitu. Sampai tiba-tiba, saya ingat papa saya itu kan juga aktif di pelayanan ke panti sosial, panti jompo, panti laras. Dia ajakin saya ke satu panti laras di Grogol. Yang bikin menarik itu adalah satu hari itu mereka itu butuh sekitaran 6-10 karung beras untuk sekedar makanan orang-orang yang ada di sana. Satu hari. Banyak banget itu. Banyak. Yang terhitung katanya hampir sekitaran 900 orang yang punya kelainan jiwa. Tapi sayangnya panti larasnya memang digabung juga dengan panti jompo. Sehingga ya kasihan orang-orang jomponya jadi kena gangguan jiwa juga gitu kalau nggak kuat. Di situ saya ikut cuma kayak ya udah deh, gue temenin bokap nyokap gue deh. Ternyata saya keliling, saya ngeliat tempatnya cukup gede. Tiba-tiba saya berhenti di satu gambar, satu statement, satu kalimat. Saya pajang di Instagram saya. Jadi jangan lupa follow Instagram saya. Nah di Instagram saya pajang, saya bacain ya. Dia kalimatnya kayak gini. Kalimatnya bagus sekali. Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang benar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal yang kecil dengan cinta yang besar. Saya berpikir gini ya, kalau saya mau ngubah dunia, mau ngubah Indonesia, ngubah Jakarta, itu saya harus buat sesuatu yang besar gitu. Saya harus membuat satu gebrakan yang membuat orang tuh melek gitu kesannya. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Di situ saya sadar ternyata
hal terkecil apapun yang kita lakukan, sesimpel kita mindahin botol ini atau apa, lakukan dengan hati gitu loh. Jangan cuma asal lakukan. Di 2016 itu mindset saya obrak-abrik habis. Saya berpikir yang penting gue lakuin, yang penting gue jadiin, yang penting gue selesain. Ternyata nggak gitu poinnya. Ternyata adalah meskipun ini kecil yang saya lakukan, tapi saya harus lakukan sebaik mungkin. Kalau saya dipercayakan tim, ada 6 orang, ya sudah saya membina 6 orang ini satu persatu. Bukan 6 ya udah saya ngomong untuk 6, beda gitu loh. Ngomong untuk 6 atau ngomong one by one untuk 6 orang itu berbeda. Di sini saya sadar betul ada sesuatu yang harus saya ubah dari attitude saya, komunikasi saya, cara saya membina tim, cara saya menilai seseorang berbeda. Dan berakibat pada cara saya memandang dunia bisnis, dunia ekonomi. Seperti itu kurang lebihnya. Gitu. Keren banget. Jadi sekarang saya dengar ini juga ya, aktif di pelayanan. Ya. Jadi pengkhotbah itu gimana ceritanya itu, Bro? Nah, itu awal mulanya sebetulnya pertama kali khotbah itu juga di sekitaran 2015-an. Pertama kali. Itu juga gara-gara ngegantiin pembicara yang nggak bisa hadir. Jadi backup lah ya? Backup. Saya bukan backup bahkan. Saya bahkan bukan backup. Karena nggak di backupin sebenarnya. Karena nggak ada backup ya sebetulnya. Jadi saya ingat saya waktu itu ada bikin satu persekutuan doa untuk di kampus saya bareng sama teman-teman saya. Dan kita bikin satu ibadah di Aksa Tower waktu itu. Di Aksa Tower saya undang pembicara yang punya nama waktu itu. Saya bukan ketua panitia lah, tapi saya lebih kayak yang in charge untuk kesemuanya. Kayak ketua acaranya lah. Nah, saya undang si pembicara A, dia confirm, hadir. Terus tiba-tiba menjelang seminggu sebelumnya, cancel tiba-tiba. Nah, yang kedua... Seminggu masih bisa diganti. Seminggu, tenang, masih ada. Terus yang kedua itu, kebetulan tempat yang saya pakai gereja juga. Saya minta sama gembala setempat itu, Pak, tolong saya lah untuk jadi pembicara di sini ini. Oke, Tim, siap. Namanya Timothy juga lagi. Namanya Timothy juga orangnya. Dia okein. 3 hari sebelum acara, dia cancel tiba-tiba. Pembicara yang ketiga, saya minta istrinya. Istrinya, oke, Tim, siap. Terus udah kayak gitu, sehari sebelum acara, dia cancel juga. Saya kehabisan akal. Tapi saya ingat, saya itu punya satu... Banyak yang bilang kayak karunia atau apa ya. Tapi saya kalau mau terjadi sesuatu yang besar di depan atau apa, saya tuh biasanya selalu kebawa mimpi dulu. Sebulan sebelum acara ibadahnya ini, saya ingat, saya ngelihat di mimbar itu, di panggung itu, ada bocah cowok gitu ya, pakai celana jeans, pakai kemeja putih, pakai kacamata. Tuh kesannya tuh kayak lagi bawain firman gitu loh. Keliling kiri kanan gitu, dan pembawaannya fleksibel gitu. Saya pikir ini siapa gitu kan. Ya udahlah, pikir pas saya lihat di profil 3 pembicara ini yang match cuma 2 karena 2 ini cowok, yang 1 ini cewek. 2 ini pikir saya bisa lah, saya minta mereka nanti dress code-nya baju putih, celana jeans. Ternyata enggak. Saya baru enggak di hari H. Itu saya. Pakai itu. Iya. Saya baru saya juga nggak merencanakan saya pakai celana jeans, pakai kemeja putih. Terus ternyata karena Dan semua cancel. Nggak terlalu ingat juga itu sama mimpi itu ya pada saat hari-harinya itu. Nggak ingat. Justru setelah saya bawain firman Tuhan di hari itu, saya baru ternyata itu saya. Satu hal gini, kalau kita memang udah ditakdirkan istilahnya, atau memang sudah ditarik ke arah sana, mau gimana pun pasti akan jadi. Alam pasti akan Yang penting, ini kata kuncinya sih. Jangan kita berpikir, oh kita akan jadi orang berhasil, kita akan jadi orang sukses, tapi kita jadi tidak mengusahakan. Ini yang salah. Kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, kita mau jadi seperti yang kita mau, usahakan. Work with it, you have to die for it istilahnya. Kalau nggak akan jadi apa-apa. Kesalahan orang adalah berpikir, karena semuanya itu baik-baik saja, karena orang tuaku kaya, mungkin karena pendidikanku bagus, apa-apanya semuanya bagus, orang ngerasanya, nanti gue bakal berhasil kok. Jadi mentalnya kurang. Saya ingat ada satu stand up komedian itu di luar negeri ya. Dia lucu sekali lah. Terus dia ngomong kayak gini, jomblo-jomblowati dia ngomong gitu lah. Karena ini pakai bahasa Inggris harusnya. Jomblowati nih yang cewek-cewek.
gue mau kasih satu fakta buat lu. Dia ngomong kayak gitu. Faktanya kayak gini. Sebetulnya papamu tuh bohong sama kamu. Apa? Cewek-cewek di ruangan itu langsung kaget. Terus dia bilang, "You're not a princess. Your father lied to you." Mungkin Bapak pernah lihat ya? Enggak. Belum ya? Bisa nangkap ini ya. Coba arahnya. Dia bilang gini, cewek-cewek di ruangan ini, kamu tuh bukan putri. Papamu tuh bohong sama kamu waktu kecil gitu. Kalau misalnya kamu pengen punya cowok, kamu pengen punya pasangan, realistis, turunkan ekspektasimu. Dia ngomong kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu mau punya pasangan, kamu nggak bisa berharap cowok itu harus ganteng, harus kaya, harus punya segalanya. Di luar dari itu, kamu harus carilah cowok yang tipenya family man, family guy. Tapi masalahnya, semua family guy bisa jadi nggak punya tampang. Bisa jadi nggak punya uang. Tapi satu hal yang di-highlight sama stand up comedian ini adalah family guy itu pasti punya mental untuk nyari uang, untuk keluarganya, untuk fight for it gitu. Tapi masalahnya gini, selain nggak punya tampang, bisa jadi perutnya nggak six pack, bisa jadi one pack. So dalam hal ini adalah ya kita harus perjuangin lah atau apa-apanya gitu. Nah kembali ke topik yang tadi ya. Mental itu penting sih. Mental itu penting. Karena hal-hal kecil yang dipercayakan pada kita di setiap momennya itu harus lakukan semaksimal mungkin. Harus diperjuangkan gitu ya. Harus diperjuangkan. Di masuk 2023 awal, saya punya satu value yang cukup kuat di hidup saya. Either you do your best, or you don't have to do it at all. Antara kau lakukan yang terbaik, atau mendingan kamu nggak usah lakuin sama sekali. Ya, sepakat banget itu. Karena kita bisa mengecewakan orang ya kalau kita udah lakuin setengah-setengah gitu. Bukan hanya orang sebenarnya, kita juga rugi kan sebenarnya. Bahkan bukan hanya setengah-setengah. Saya pernah baca buku juga itu, melakukan sesuatu hal itu 99% dengan 100%. Kan bedanya dengan 1% ya. Dari effortnya. Tapi hasilnya itu beda banget. Kan kalau 99 itu kan belum done. 100% itu done gitu. Padahal secara effortnya itu beda tipis. Tapi hasilnya ya 1-0 kan. Hasil itu kan cuma berhasil atau enggak kan. Nah itu. Jadi bahkan bukan hanya setengah-setengah. Memang harus full. Betul. Perbedaan 1% itu berarti banget. Jadi 99% pun jangan gitu. Harus 100%. Harus 100%. Ya, itu keren banget. Setuju. Gitu. Oke, jadi kembali ke tadi akhirnya gara-gara apa tadi? Nggak sengaja. Pengkhotbah backup akhirnya jadi terbiasa atau gimana? Akhirnya saya ingat di hari itu saya dimampuin sama Tuhan lah, karena materinya pun baru disusun sekitar 15 menit sebelum acara dimulai. Terus karena sebelumnya masih mengupayakan siapa gitu ya. Tidak ada plan B-nya, saya nyari pembicara lain gitu. Bukan bikin firman Tuhannya. Akhirnya saya susun khotbahnya dan saya ingat di hari itu ada satu hamba Tuhan, sekarang dia udah almarhum, baru sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Dia juga nonton, ternyata. Saya baru ingat, karena itu kan memang gedung gereja juga. Dia itu akan pakai setelah sesinya saya. Dia jadi pembicara di situ, pembicara tamu juga. Dia lihat, ini siapa nih? Ini siapa nih? Kok luar biasa banget ya khotbahnya ya? Ini penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa gitu-gitu. Terus dia kan ngomong ke papa saya. Papa saya ada di belakang, jadi dia mensupport saya lah hari itu. Terus gitu, papa saya ngasih tahu nih anaknya gini-gini, terus dia bilang, ini baru khotbah pertamanya gitu kan. Di situ saya sempat ngerasa sombong. Ngerasa sombong. Saya pikir, wah ternyata khotbah segampang itu ya. Jelek banget ini bener-bener. Dipuji orang gitu ya. Dan dipuji orang, dan yang dipuji itu hamba Tuhan besar juga yang muji. Dan jadinya bayangin, ya memang ibadah itu kita yang datang itu hampir sekitar 200 orang. Ibadah awal sekitar hampir 200 orang, terus udah gitu khotbahnya bagus. Saya ngerasa saya yang bisa awal mulanya. Di situ saya belajar ternyata apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, memang kita harus berusaha. Kita harus kerja keras gitu ya. Tapi at the end of the day, ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Betul proses bagian kita, tapi hasil bagian Tuhan. Kalau saya sedikit jumping, November lalu saya baru ngalamin, November awal lah, istri saya baru keguguran.
Saya nggak kena ke hati saya, tapi lebih kena ke logika saya. Karena istri saya nggak ada flek, nggak kecapean, nggak gimana-gimana banget. Tapi Tuhan izinkan anak saya nggak selamat. Saya cukup terguncang. Orang ngajak ngomong saya, hari Minggu itu saya ikut ibadah pun berasa blackout. Karena nggak masuk ke logika saya. Di situ saya belajar satu hal, mau kita berusaha apapun, kalau memang kedaulatan Tuhan maunya tidak, ya sudah tidak. Gitu ya, sama dengan waktu itu saya ngalamin pertama kalinya saya khotbah ya. Tapi makin ke belakang-belakangnya saya sadar, saya perlu berlatih. Dan saya harus lakukan. Berarti pengkhotbah gini ya Pak ya. Bro apa sih? Berarti pengkhotbah tuh ya, firman itu pedang bermata dua. Iya. Kalau kita bisa khotbahin, kita harus bisa lakuin. Kalau belum bisa lakuin, mendingan lu jangan khotbahin. Sesimpel itu. Masalahnya, firman Tuhan itu utuh, perjanjian lama, perjanjian baru. Dari awal sampai akhir. Kalau kita mau lakuin secara wholeness. Kepenuhan ini semuanya. Nggak boleh ambil... Ya, kayak tadi ya, jangan setengah-setengah. Gitu. Jangan setengah-setengah. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini kan kita di Berdampak Talks ini. Dari tadi udah banyak makna-makna yang berdampak ya dari Kotim. Apa sih berdampak itu menurut Ko Timothy? Berdampak ya. Ketika kamu sadar dirimu itu bukan milikmu lagi. Di saat kita tahu Timothy itu hidup bukan untuk puas nafsunya Timothy doang. Saya ingat papa mama saya tuh selalu ngomong, kita itu hidup kayak ikan di dalam akuarium. Bagaimana kita gerak kiri kanan itu dilihat sama orang. Bukan berarti untuk nyari pengakuan ya, beda ya. Tapi kita harus jaga attitude kita, jaga perilaku kita, jaga setiap ucapan kita, karena apa yang kita cerminkan itu akan dinilai sama orang. Tindakan kita, perkataan kita bisa membawa orang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Menurut saya itu berdampak. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus sadar bahwa itu diperhatikan sehingga kita nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan. Harus menjaga. Yes. Gitu. Nah itu berarti contoh-contoh aktivitas yang Kotim lakukan selama ini dalam berdampak apa aja? Apa ada pengalaman unik mungkin atau yang cukup membekas yang bisa diceritakan? Berdampak ya. Menarik ya kalau mau berdampak, skalanya lumayan gede ya. Nggak juga, tadi kan dari hal apapun kan sebenarnya. Tapi yang ini agak unik atau yang berkesan lah. Saya itu kalau ngomong berdampak, contoh kalau dalam kerjaan ya, saya sebisa mungkin, sesakit apapun kondisi saya, separah apapun, kita harus tetap jaga antusiasme. Oke. Nah, ini salah satunya nih. Antusiasme itu penting karena, apalagi di dunia sales ya. Kalau salesnya aja nggak semangat, gimana perusahaannya mau semangat? Gitu. Sehingga, meskipun saya dalam kondisi sakit, kondisi lagi ngedrop, tim itu harus punya baterainya tuh tetap di-charge dengan baik. Gimana caranya baterainya ini harus di atas 90% terus. Sisa 10% ini mereka yang harus bantu cari tahu sendiri apa yang bisa memotivasi mereka. Kemudian berdampak secara yang saya pernah alamin. Kejadian yang paling diingat mungkin. Misalnya tadi kan apapun kondisi kita harus menjaga antusiasme. Tapi berarti kan ada sebenarnya kondisi diri kita itu sebenarnya lagi lesu sebenarnya, tapi nggak boleh kita tunjukkan gitu kan. Kita harus antusias. Itu pernah ngalamin seperti itu kapan? Pernah sih. Banyakan memang pas lagi di dunia kerja sih. Banyakan di dunia kerja. Gimana caranya kita tetap bisa menjaga antusiasme di depan tim, meskipun saya pada saat ngomong sama atasan saya atau sama bos saya di kerjaan-kerjaan sebelumnya gitu ya, bentrok lah, berantem lah gitu ya, tapi di depan tim harus terlihat baik-baik saja gitu loh. Harus tetap antusias gitu. Yes, itu cukup mengena karena di setiap perusahaan pasti pernah ngalamin yang kayak gitu. Tapi saya ingat waktu di 2016 juga ya, 2016 cukup ngeguncang kehidupan saya. 2016 saya agak terpukul ngelihat ada kan di Panti Laras waktu itu juga sama di statement yang waktu itu saya temuin,
ada satu cewek itu udah gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa, nyanyinya juga tepuk tangannya gimana gitu. Saya lihat pas yang lain tuh nyanyi-nyanyi apa, saya kan lemes banget ya di waktu 2016. Pas saya lihat, kok dia aja yang gangguan jiwa bisa antusias gitu ya. Saya ngerasa kepukul, gila lu lebih parah dari orang gila dong berarti kayak gitu kan. Saya ngeliatnya kayak begitu. Ya, ini orang gila aja bisa lebih waras dari gua gitu loh. Kenapa gua sendiri nggak bisa bangkit gitu loh. Dan kemudian saya ketemulah statement yang tadi. Sehingga di situ saya ngerasa gini ya, saya ini orang waras. Anggota badan saya lengkap. Saya nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Bukan pintar tapi nggak bodoh-bodoh banget lah. Harusnya saya bisa lebih dari ini sih. Di situ titik momen kebangkitan saya sih di 2016 itu. 2016 ke belakang saya itu lebih orang yang sering menyalahkan keadaan. Saya jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Setiap kali saya resign dari kerjaan di sebelum 2016 saya selalu ngomong lingkungannya Pak. Ya, selalu bisa kita salahkan lah itu. Banyak yang bisa disalahin. Sekalipun memang ada faktor eksternal yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Ada. Tapi saya ingat sebelum 2016 saya banyak ngeluh. Banyak melihat faktor eksternal itu adalah sesuatu yang kayaknya memang gara-gara ini gitu. Menyesuaikan diri ke kemauan kita gitu. Iya, harusnya gitu kan, kesannya kayak gitu. Dan di situ saya banyak belajar sih. Saya banyak belajar. Ternyata sesuatu yang besar tuh mulai dari diri kita sendiri. So, start dari 2016. Tapi saya juga pernah jadi error juga ya. Waktu 2017 malah saya kebanyakan menyalahkan diri saya sendiri. Itu juga nggak benar. Iya. Harus objektif lah ya. Kepercayaan diri pun nggak ada. Terus gitu kayak ngerasanya, oh apa-apa ini salah gue, ini salah gue. Itu malah jadi guilty feelingnya lebih parah lagi. Gitu. Iya. Dan di situ di 2017 saya punya satu mentor ya. Cuma memang beliau saat ini masih terkapar sakit ya. Udah beberapa tahun terakhir ini susah lah untuk komunikasi lagi sama dia. Dia komisaris di salah satu grup bank yang cukup besar di Indonesia ini. Seumur hidupnya dia diperbankan. Seumur hidupnya dia. Panggilnya kadang Bu, kadang Tante. Tapi lebih banyak sekarang Tante sih. Tante, waktu itu saya diajakin datang ke rumahnya. Di rumahnya lagi ada ibadah. Saya waktu itu belum deket sama dia. Dan saya kaget orang-orang yang bisa datang ke rumahnya itu orang-orang yang dipilih sebetulnya sama dia. Dipilihin, nggak boleh semuanya. Nah, saya ingat, saya agak lupa lah kenapa saya bisa datang ke rumahnya dia hari itu. Padahal jauh, rumah saya kan di Cawang, dia di Pondok Indah. Saya datang ke Pondok Indah, di situ tiba-tiba dia kayak nunjuk saya gitu. Kamu tuh harus berubah. Dia kasih saya ayat Mazmur 141 ayat 3 ngomongnya gini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya gak bakal lupa. Saya agak tersinggung waktu itu dengan kalimat tersebut. Iya. Kayak menasihati mulut saya nih gitu. Iya. Terus, kenapa Bu? Kenapa ngomong ini ke saya? Dan waktu itu saya sombong sekali. Saya udah jadi sales manager, tim saya udah banyak, pencapaian saya bagus secara angka, tapi kayak, ini ibu-ibu siapa sih? Waktu itu saya belum tahu dia komisaris bank. Saya belum tahu. Dia menghakimi saya gitu kesannya. Saya agak ngerasa tersinggung sampai akhirnya dia bilang, Tuhan mau pakai kamu dahsyat. Kamu mau dibawa ke satu dimensi yang luar biasa, tapi kamu harus berubah. Mulutmu harus diubah. Kalau mulutmu bisa diubah, mentalmu akan ikut berubah. Dia ngomong kayak gitu. Di situ saya sadar. Oh, ini Tuhan bicara nih. Saya punya satu pemahaman gini. Kalau Tuhan udah bicara sama kita, nurutlah. Nurut. Kalau enggak, ngeyel ya. Kalau enggak kejadiannya bakal nggak enak. Kejadiannya bakal nggak enak. Tapi untuk menyadari itu kan, kadang kita nggak tahu bahwa apakah itu Tuhan atau orang kan. Tuhan kan nggak langsung kan lewat. Ada caranya. Lewat ada caranya. kan? Ada caranya untuk tahu ini itu dari Tuhan atau tidak ya. Dan ini bahkan berlaku di agama lain. Satu, apakah itu menyentil zona nyaman kita atau tidak? Kalau kita tahu itu ada di luar dari zona nyaman kita, itu Tuhan. Terus yang kedua, apakah akan membawa pada dampak yang baik? Mengubah mulut pasti bawa dampaknya baik. Kemudian yang ketiga, apakah kita nyaman untuk berubah dari hal tersebut? Kalau 3 poin ini. Mirip sama yang pertama tadi ya? Agak mirip. Menyentil zona nyaman. Terus kita nyaman nggak untuk dalam prosesnya?
pastinya nggak nyaman. Karena kalau yang awal itu kan menyadari, kalau yang ketiga itu lebih dalam prosesnya. Dan kalau penuh dengan ketidaknyamanan, sebetulnya kita mau naik level sebetulnya. Karena saya ingat gini ya, dulu waktu 2006, saya tuh ya masih SD, nari-nari gitu kan, bawa baju saya salah hari itu. Baju saya salah. Sorry, 5 SD, kelas 5 SD. Baju saya salah hari itu karena papa saya yang anterin naik motor. Terus papa saya ngeliat, waduh anak gue bajunya salah nih. Dia inisiatif pulang untuk ngambil baju yang baru. Baju yang sesuai. Tapi pas dia udah ambilin bajunya, pas pulang, dia kecelakaan motor. Dia kecelakaan motor. Itu dulu masih zaman Nokia yang batu bata. Ya. 3310. 3310. Yang bisa buat bangun rumah ya. Batu batanya. Per anjing mati anjingnya. Nah, saya ingat di hari itu papa saya kecelakaan motor, rusuknya patah 4, pundaknya pecah 2, terus di ruas kakinya ini patah 2 di sininya, jadi sempat benjol segede bola tenis, terus dia ngalamin buta 3 hari. Itu dibawa ke Carolus. Saya ngerasa bersalah banget hari itu, karena gara-gara baju saya salah, papa saya jadi kecelakaan gitu kan. Ternyata bukan gara-gara saya, ternyata diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan kenapa? Beberapa tahun sebelum 2006 itu, mama saya, mau keluarga saya bersatu sudah pada ngomong, lu mesti berhenti ngerokok. Papa saya kalau ngerokok tuh udah gila, parah. Saya kan ada asma ya, tapi di rumah tuh selalu asap rokok. Selalu. Ngerokoknya saking parahnya itu, sampai kadang tuh saya nggak betah di rumah. Jadi karena kejadian itu bisa membuat akhirnya bisa berhenti. Dia ada satu statement. Nah ini nih, kita please jangan nantangin Tuhan ya. Iya. Kalau gini, gue bakal berhenti ngerokok dengan caranya Tuhan. Sombong bet. Sebelum kejadian ini? Sebelum 2006. Iya, sebelum kejadian kecelakaan itu. Karena gini ya, om saya yang dulu sahabat baiknya papa saya juga, om saya itu yang ngajarin ngerokok tuh papa saya. Banyak orang-orang terdekat papa saya itu yang ngajarin ngerokok tuh papa saya. Jadi tiba-tiba pas di Carolus, itu kan pagi, siang dioperasi, sorenya kan udah siuman. Terus om saya tuh nawarin rokok. Rokok nggak? Gue tahu nih mulut lu udah asem nih. Gue udah tahu. Itu pertama kali dalam hidup papa saya tuh nolak rokok. Di situ saya belajar. Dulu belum rohani banget ya, sampai sekarang juga sih. Tapi saya belajar proses saya. Kalau Tuhan udah beracara, berperkara gitu ya, ya jangan main-main deh. Soalnya kalau nantangin Tuhan, prosesnya pasti akan lebih nggak enak. Pernah nggak sih kita naik mobil atau naik motor, kita udah dikasih tahu nih jalannya sama Google Map, suruh belok kiri. Nggak taunya kita ngeyel, gue tahu nih jalan harusnya belok kanan, bukan belok kiri. Itu keputarnya pasti lebih jauh. Google Map aja begitu ya, apalagi Tuhan gitu. Iya. Menantang Google Map aja bikin repot gimana nantang Tuhan. Nah, ada nggak perjalanannya itu kan lumayan itu tadi. Ada nggak pernah ngalamin titik-titik kayak mau putus asa atau ingin menyerah gitu kan dalam perjalanan hidup, terutama dalam itu tadi berbuat baik atau jangan ngeyel nantangin Tuhan gitu. Ada nggak peristiwa yang menjadi titik terendahnya Khotim? Saya ingat di masa-masa akhir saya waktu masih kuliah di 2014. Di kuliah yang pertama ya. Di situ termasuk hampir mau nyerah. Sempat kepikiran buat nggak lanjutin hidup lah waktu itu. Sampai ke situ ya? Sampai di titik itu. Jadi kan saya kuliah di Atmajaya, samping ada Plaza Semanggi, itu ada jalanan. Ya, saya ingat tuh sekitar seminggu apa 2 minggu sebelumnya, ada orang dari UKM sebelah baru tabrakan di situ. Gara-gara nyebrang jalan ditabrak sama motor, kakinya patah. Saya mikir, kalau ada mobil yang kenceng boleh juga nih gue berdiri sini nih. Saya sempat kepikiran kayak gitu. Iya. Itu kenapa tuh? Karena kondisi ekonomi papa saya udah hancur banget. Jadi orang tua kan jadi stres juga ya. Jadi pulang ke rumah pun ngelihat suasana nggak enak. Akhirnya pengaruh ke akademi saya. Biasanya daya tangkap saya tuh enak gitu loh, daya tangkap saya bagus. Kok sekarang merhatiin mata kuliah jadi berat banget gitu kan. Terus mulai cari pelarian ke yang lain-lain, terus kayak nothing works.
Terus saya juga punya keluarga, saya punya sepupu yang seumuran sama saya, agak beda nih saya lihat nih kok memperlakukannya ke dia sama ke saya agak beda nih. Kalau dia kok kayaknya lebih mudah hidupnya gitu loh. Keluarga nyorotin juga ini, sedangkan kok saya nih susah banget apa gitu loh. Nggak adil nih gitu. Nggak adil nih rasanya gitu. Dan akhirnya saya ngerasa Tuhan nggak ada waktu itu. Di 2014. Tapi satu hal yang membuat saya tiba-tiba bisa bangkit lagi, ada kakak rohani ya saya ngomongnya. Kakak rohani. Penting sih memang peran seorang mentor ya. Kakak rohani yang memang membantu saya waktu itu untuk bertobat di tahun 2012 gitu. Untuk balik ke gereja lagi. Dia tuh kayak kontak saya di 2014. Kontak, kamu tuh Tuhan punya rencana besar untuk hidup kamu. Makanya kamu ngalamin sesuatu yang kayaknya nggak nyaman, nggak enak. Awal mulanya saya juga nggak langsung dengerin awal mulanya. Tapi karena mentor saya willing to spend his time buat saya, dia datang ke rumah saya. Terus kadang-kadang saya yang disuruh datang ke rumah dia, karena dekat dari Cawang ke Tebet gitu ya. Saya utang budi lah sama kakak rohani saya. Di situ mental saya kebangun secara baik. Itu 2014 yang termasuk parah. Meskipun ternyata Tuhan izinkan lagi 2016 lebih parah lagi, tapi mentalnya udah lebih siap. Ya, kalau kondisi eksternalnya mungkin lebih parah 2016-nya gitu ya. Iya. Tapi titik tadi secara mental itu tadi di 2014 itu ya. 2014. Ya. Tapi terus akhirnya setelah mengalami itu jadinya gimana dampak terhadap tadi kan penguatan mental? Dampaknya ya. Dampaknya adalah saya percaya gini, setiap masalah, setiap problem yang saya alamin itu nggak lebih besar daripada kemampuan saya. Saya percaya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi mungkin ada yang bisa langsung kelar, ada yang perlu waktu. Di sini kita perlu hikmat, perlu skala prioritas. Dan yang paling penting, jangan berpikir kita bisa nyelesain semuanya sendiri. Kalau memang perlu libatkan orang lain, libatkan orang lain. Kerjasama. Kalau memang perlu tools, lakukan dengan tools yang lain juga. Kayak gitu. Ini banyak pengalaman-pengalaman perjalanan spiritual, juga sosial, dan juga ekonomi. Khotib itu punya ini nggak? Ada nggak tokoh idola atau yang menjadi role model yang mempengaruhi hidupnya Khotib sejauh ini? Atau di sales, atau di spiritual, atau di mana gitu? Oke. Kalau di Alkitabnya, saya sadar karunia saya itu karunia Yusuf. Yusuf. Banyak yang bilang kayak Tuhan Yesus. Yang dimakan ikan itu ya? Itu Yunus. Itu Yunus. Itu Yunus. Nah, Yusuf itu yang dibuang ke Mesir. Ya. Yang dijual ke Mesir, terus kemudian dia tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Mesir. Karena mimpi itu ya? Karena mimpi itu. Di situ saya belajar, Yusuf itu dia bisa berhasil bukan karena dia bisa menjadi nomor satunya, tapi dia selalu menjadi orang nomor 2. Di keluarga itu kan dia orang nomor 2, di tempat Potifar pun dia juga jadi orang nomor 2, di Mesir pun dia jadi orang nomor 2. Saya sadar karena Yusuf itu memang waktu itu ada hamba Tuhan yang kasih nubuatan buat saya di satu sisi, dan juga saya ini tipikalnya. Satu hal yang saya sadarin ya, saya kalau gerak sendirian pasti liar. Perlu tetap ada satu tandem. Dan satu tandem ini yang bisa bantu ngingetin saya, bantu menjaga visi saya, supaya saya tetap fokus. Kalau enggak bisa jadi nanti belok-belok. Di situ saya bahkan di 2016 saya juga jadi sadar itu sih memang. Saya nggak bisa. Saya pengen jadi direksi, tapi direksi ini nggak bisa. Mungkin kalau direktur utama masih belum, tapi kayak satu direktur tapi memang perlu ada lagi yang bantu ngarahin saya. Di sini perlu kerendahan hati untuk ngakuin ini. Kita kadang-kadang berpikir bisa ya semuanya, belum tentu loh padahal. Itu dari sih. Yusuf ya. Kalau Alkitab, kalau real life-nya di gereja lama saya ada satu gembalanya itu dia perwakilan dari gembala yang utamanya lah. Karena gembala utamanya kan cabang gerejanya banyak. Dia yang in charge satu di gereja kita doang. Namanya Pak Ferry Noviar. Bukan pembicara, bukan apa, tapi saya ngelihat kisah hidupnya dia luar biasa banget sih. Orang kaya, dia direksi dari 13 perusahaan. 13, satu aja pusing. Iya. Tapi kehidupan pekerjaannya berhasil,
kehidupan rohaninya berhasil, kehidupan keluarganya berhasil, dan timnya respect sama dia. Kesannya ini manusia perfect banget. Terus kayak dari cara pembawaan dirinya, ketegasannya, saya belajar banyak. Karena gini, ini penting ya, penting kita harus ketahui. Banyak orang bilang gini, kalau kerohanian lu bagus, bisnis lu mungkin jelek. Ada yang ngomong kayak gitu. Rohani aja. Pekerjaan atau bisnis jangan dicampur-campur. Terus ada yang ngomong gini, kalau lu mau kerja, lu mau bisnis, nggak usah lu ngomongin rohani, karena pasti ada belok-beloknya. Tapi depan mata saya dia, dan gini, dia jadi direktur perusahaan pun itu bukan perusahaan yang kecil-kecil loh. Saya nggak bisa sebut brandnya ya, karena saya nggak dikasih komisi. Tapi salah satu fast food yang lumayan besar di Indonesia ini. Dia salah satu direktur itu dari grup yang gede juga. Dia pun juga direksi dari beberapa perusahaan lain. Dia bisa buktikan dia bisa. Dan saya sangat sepakat itu. Jadi kalau orang bilang ya kalau mau bisnis ya, kalau mau sosial gitu kan, atau bahkan rohani gitu. Tapi kan hidup kita kan satu ya. Dan di dalam hidup kita itu harus ada sosialnya, harus ada rohaninya, harus ada jasmaninya gitu lah. Dan kalau itu harus dipisah, berarti kan nggak lengkap dong hidup kita. Saya berpikirnya gitu. Jadi saya di kita pun itu bikin sehat berdampak itu sebenarnya itu bahwa kita bisa kok harusnya menjalankan itu. Tapi ya kan harus seutuhnya tadi. Kita menyadari kita sebagai manusia, hakikat kita sebagai manusia, peran kita sebagai manusia, sehingga kita bisa menjalankannya itu full. Full itu artinya nggak terpisah-pisah. Betul. Itu, tapi memang nggak mudah ya, karena apalagi tadi menghasilkan sesuatu yang besar itu kan kita harus menghadapi tantangan-tantangan kan. Nah, pada saat kita menghadapi tantangan ini kan kadang kita berpikir bahwa kita nggak diizinkan, padahal sebenarnya lagi dilatih kan. Betul. Nah, itu cuman membedakan ini kan kita nggak tahu. Saya selalu anggapnya gini, kalau ada orang yang nanya, tapi nggak bisa tim, itu harus dipisah tim. Aku pakai logika gue itu harus dipisah. Saya sering banget ulangin ini sih. Di daerah Timur Tengah itu ada satu sungai namanya Sungai Yordan. Saya selalu percaya gini ya, kalau di Sungai Yordan ini airnya itu mengalir ke dua hilir ya. Satu itu ke Danau Galilea, yang satu itu ke arah Laut Mati. Sumbernya sama, hasilnya beda. Danau Galilea penuh dengan ikan, penuh dengan kehidupan. Laut Mati itu nggak ada kehidupan dan kadar garamnya tinggi sekali. Kok bisa? Alirannya sama, iniannya sama gitu ya. Ternyata Danau Galilea dia masih alirkan lagi ke tempat lain. Apa yang masuk, dia keluarkan lagi. Konsep terima, kasih. Tapi kalau Laut Mati enggak, dia simpan. Dia simpan. Stays. Kadang gini ya, punya uang itu jahat atau enggak? Banyak yang bilang gini, uang itu akar dari segala-gala kejahatannya gitu ya. Masalahnya segala-galanya butuh uang nih. Jangan jadikan uang itu sebagai sesuatu yang jahat gitu. Uang itu netral. Dia cuma tools. Nah, tools ini kita yang harus kontrol dengan baik. Kalau kita simpennya secara, ya ini buat gue, ini khusus buat gue, menghidupkan gue, itu akan merusak hidup kita sih. Kayak Laut Mati itu. Kayak Laut Mati itu. Sama dengan konsep wholeness, keberhasilan dalam hidup ya. Kita nggak bisa pisahin segmen rohani, sosial dengan bisnis atau pekerjaan kita. Ya kita harus gabungkan ini menjadi satu. Jadi pada saat kita terima pelatihan dari pekerjaan kita terima dari bos kita, dari tim training atau apapun itu, lakukan di ibadahmu, lakukan di sosialmu. Di satu sisi juga pada saat kita nerima nih pendidikan yang baik di agama kita gitu istilahnya ya, lakukan itu juga di pekerjaanmu. Karena saya belajar banyak dari orang Islam yang ngomong gini ya, ibadahmu itu, pekerjaanmu itu ibadahmu sebetulnya. Itu luar biasa. Bukan kesannya sok rohani gitu, tapi karena sebenarnya ibadah itu kan bukan hanya ke Tuhan, maksudnya ke Tuhan juga, tapi maksudnya bukan hanya kayak bernyanyi. Kalau kita kan bernyanyi atau baca kitab kan ibadah itu yang melakukan hal baik kan, itu kan ibadah kan. Betul. Dan di satu sisi, saya banyak belajar dari orang Islam itu di sisi memperlakukan pekerjaan sebagai ibadah ya. Pada saat mereka melakukan sesuatu, mereka dilakukan dengan maksimal. Kalau di Alkitab itu dibahasnya adalah lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan,
kita akan lakukan 120%. Dan nggak hitung-hitungan. Dan nggak hitung-hitungan. Tapi akhirnya kita dapat lebih banyak sebenarnya kalau kita melakukannya full. Cuman motivasinya bukan untuk mendapatkannya tadi, tapi motivasinya melakukan yang terbaik tadi kan. Iya, betul. Jadi sekarang apa nih aktivitasnya, melakukan apa dan apa yang mau dikejar ke depannya? Kedepannya pastinya sekarang sedang asik apa gitu dan apa yang ingin digapai ke depan. Sekarang lagi asik ngembangin It's Buah. Lagi asik ngembangin It's Buah. Ya, gitu ya? Kita bareng. Sebetulnya sebelum dari ini kita udah banyak ngobrol. Lagi asik banget ngembangin It's Buah gitu. Di satu sisi baik secara produk, baik secara komersilnya. Dan di satu sisi apa sih yang pengen diraih gitu ya? Yang pengen diraih adalah saya pengen bisa berdampak sih sebetulnya untuk banyak orang. Pengen banget. Berdampaknya itu dalam artian udah nggak mikirin lagi harus buang duit berapa untuk bisa ngebantu seseorang. Otomatis kita butuh uang. Uangnya ini, tapi gimana caranya untuk bisa membagikan ke lebih banyak orang lagi. Sesimpel itu. Agak klise memang. Termasuk yang dulu pernah disebutkan itu ya, mau bikin gereja yang tanpa kantong persembahan. Saya pengen bikin sih memang, agak idealis memang. Tapi saya pengen tuh orang tuh bisa kenal Tuhan dengan cara agamanya saya. Tapi bukan berarti mereka harus terpatok, mereka harus kasih kolekte, kasih uang. Karena masih banyak orang yang memandang, wah gua ke gereja, gua ke tempat ibadah cuma buat ditembakin, tarikin duit doang. Saya pengen bikin yang kayak begitu. Cuma yang jadi masalah, bikin kayak gitu kan perlu doa. Tahu nggak doa itu apa? Apa itu? Dana operasional awal. Awal sampai akhir. Doa. Doa. Dari awal sampai akhir. Doa. Iya. Masalahnya segala sesuatu perlu dana. Oleh sebab itu, ya saya memang seriusin itu supaya mimpi saya ke depannya itu bisa terwujud. Gitu. Kenapa sampai kepikiran begitu? Apa maksudnya? Ya, nggak ada gunanya buat saya gitu. Kan, apa pentingnya sih? Udah banyak juga ya kan? Gereja-gereja itu udah banyak itu. Kenapa harus? Karena saya punya target di hidup saya. Sebelum usia 40, saya pengen bisa berdampak untuk lebih ke 1 juta orang. Lebih ke 1 juta orang. Salah satu caranya itu adalah baik dari segi rohani, entah atau dari sisi bisnis, atau bisa jadi dari segmen-segmen yang lainnya lagi. Tapi saya ngelihat segmen rohani ini penting. Segmen rohani banyak terjadi penyesatan. Terus banyak juga yang tidak bisa menggabungkan segmen rohani dari agama A dengan segmen rohani dari agama B. Sedangkan saya dari dulu, saya selalu netral. Orang Islam, orang Buddha, orang dari agama apapun, kalau ngobrol sama saya, enak gitu loh. Nyambung-nyambung aja. Gitu sih. 1 juta orang. 1 juta orang sebelum 40 tahun. Saya udah lewat lagi. 1 juta orang dalam artian gini ya, bukan asal berubah. Bukan kayak udah pernah ketemu Timothy sekali gitu. Enggak, tapi 1 juta orang yang hidupnya diubahkan. Wow. Yang mindsetnya berubah. Ambisius itu. Betul. Harus begitu. Tapi memang kalau itu terjadi kan ya lingkungan kita, kehidupan kita ini kan menjadi tempat yang lebih baik. Dan kita kan dapat dan itu memang juga proven ya. Dulu waktu saya di tes leadership di kantor saya yang pertama kali saya kerja, leadership saya itu dikatakan level 4. Level 4 itu ada aspek saya itu selalu ingin memberikan kontribusi di dalam hidup dia. Dengan kehadiran saya, hidup dia harus berubah. Tentunya harus berubah yang lebih baik. Kalau enggak ya percuma. Luar biasa nih ceritanya, tim perjalanan hidupnya. Mungkin ada yang mau disampaikan kok buat berdampak people, gimana sih apa yang bisa kita lakukan? Memang dari tadi sudah banyak ya, mungkin closing statement yang bisa kita sampaikan. Di hidup ini saya percaya kita semua punya tantangan lah ya, kita punya beban hidup, kita punya masa lalu, tapi di luar dari itu semua jangan pernah nyerah sih. Karena setiap masalah yang ada di hidup kita itu kesempatan untuk kita naik level, untuk berkembang ke tahapan selanjutnya. Tapi di dalam prosesnya selalu ada yang namanya potongan-potongan kecil yang kita harus lakukan.
Di setiap potongan kecil ini lakukan semaksimal mungkin. Jangan pernah yang tadi Bro Hafasi bilang, jangan cuma 99%, 98%, kalau bisa 100% atau bahkan di atas itu, 120%. Kenapa? Nanti pada saat kita udah lewatin fase itu, udah lewat 5 tahun, 10 tahun, bisa jadi akan terjadi penyesalan. Kalau nggak melakukan. Kalau nggak melakukan secara maksimal. Saya percaya gini, sudah terlalu banyak motivator yang bilang, oh perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah, ayo kita action, ayo kita bertindak. Saya yakin orang mungkin udah punya kesadaran itu. Tapi kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan maksimal, nggak semua orang punya mental itu. Asal melakukan dan melakukan, itu beda. Itu aja. Asal melakukan dan melakukan, itu beda. Lakukan maksimal. Minimal 100% ya? Minimal 100%. Gitu. Oke. Kok ini kan berdampak talks ini di sesi akhir, biasanya kita ngajak narasumber itu untuk membagikan. Kita kan ada kegiatan berbagi sehat namanya. Jadi setiap narasumber itu nanti berhak merekomendasikan, kita akan membagikan 50 botol jus ke siapapun, mau ke anak-anak, ke komunitas yang Kotim rekomendasikan, nanti bisa hubungi. Jadi itu aktivitas ya kecil-kecil yang kita lakukan di Sehat Berdampak ya, lewat podcast Berdampak Talks ini kita ada kegiatan bekerja sama dengan Berbagi Sehat dari Eats Buah. Jadi nanti Kotim silahkan direkomendasikan. Siap. Ya walaupun sebenarnya di Eats Buah kita udah melakukan itu secara rutin ya, tapi nanti Kotim bisa memimpin langsung untuk Hilro in Action atau aktivitas berbagi sehat. Siap untuk ini. Oke. Sukses selalu Kotim. Kita akan cek lagi nanti di episode berikutnya ya, progres-progres yang tadi kita bahas. Ya, terutama mimpi-mimpi yang mau dicapai sama Kotim. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.